waktu itu. Namun Rumah Sakit Indonesia itu memiliki genset yang besar untuk menghidupi listrik yang ada di Rumah Sakit Indonesia, dan genset itu nyala terus dari awal sampai kurang lebih itu 30 hari, sebulan itu nyala terus. Dan pasokan solar yang ada di RS itu lama-lama menipis, dan bantuan solar dari Rafa yang masuk ke Gaza itu gak masuk, tertahan di Mesir karena nggak boleh masuk oleh pihak Israel. Dan terus hari terus berganti dan solar terus menipis. Wah, bagaimana? Rumah sakit gak ada listrik, dan sedangkan korban luka-luka membutuhkan perawatan, terus korban-korban terus berjatuhan dilarikan ke RSC. Bagaimana ada listrik? Yang listrik, nah jika nggak ada listrik, kita juga nggak ada air nantinya. Nah, atas pertolongan Allah dan alhamdulillah itu ada sebuah keajaiban, yaitu di mana Allah menurunkan pertolongannya melalui insinyur listrik RSC karyawan Rumah Sakit Indonesia, itu namanya Dia. Dan disitulah Allah mengasih ide untuk beliau, kalau genset ini ketika solar udah habis maka diganti apa? Minyak goreng. Jadi bisa ya? Waktu itu hari pertama kita nyoba, kita beli sebanyak 300 liter Minyak goreng. Kita nyoba per hari itu, kita udah coba, kita nggak ada cara lain, solar udah menipis. Udah bismillah, kita buang itu 300 liter itu, alhamdulillah nyala, genset itu nyala, tapi dengan minyak goreng yang ini apa namanya, bunga matahari. Dan akhirnya esokannya kita dari relawan Mercy itu langsung beli sebanyak 1.700 liter karena untuk menghidupkan Rumah Sakit Indonesia yang memiliki 4 lantai. Dan genset ini gak cuma menyalakan Rumah Sakit Indonesia, bahkan menyalakan 2 sekolah besar yang jaraknya dekat sama RSI, sekolahan PBB dan sekolahan pemerintah. Dan ini nyala ininya, listriknya, bahkan alhamdulillah sampai saat itu air terus mengalir, gak pernah kering, alhamdulillah. Dan gak cuma 2.000 liter, kita beli sampai 3.152 liter minyak goreng untuk menghidupkan Rumah Sakit Indonesia listriknya. Dan itu per jamnya itu tanpa ada alkes untuk apa namanya yang memakan listrik banyak ya. Itu sebanyak 16 liter per jam penggunaan minyak goreng. Alhamdulillah semuanya itu 3.152 liter itu kurang lebih 12 hari menghidupkan rumah sakit. Karena sebelum shutdown ya, sebelum shutdown betul-betul. Iya, sebelum shutdown. Dan gak hanya itu, ketika ide itu muncul, semua orang Gaza tahu, bahkan dunia, bahkan warga-warga Indonesia pun tahu kabar ini. Gak cuma untuk genset minyak goreng itu, tapi untuk apa? Sampai bisa menghidupkan mobil. Jadi mobil bisa jalan dari minyak. Mobil bisa jalan menggunakan minyak goreng itu. Insya Allah. Tapi dengan syarat mobil keluaran lama, bukan keluaran baru. Mobil keluaran lama. Iya. Itu mereka jadi nggak ada solar, beli minyak goreng buat menghidupkan mobil. Mas, jadi kalau melihat supply-nya ini sekarang gimana Mas dengan ada ini kan udah semakin antara dibuka atau ditutup bordernya gitu, dari solar, dari bensin misalnya, dan itu gimana dengan kondisi sekarang? Untuk kondisi sekarang sebelum saya evakuasi Pulang. itu tuh bahan-bahan pokok utama makanan, bahkan gas, terus solar, bensin itu sulit.
Bahkan makanan ya, makanan itu sudah hampir habis karena gudang-gudang bahan makanan itu sudah dibom di awal itu perang. Ya, Jadi mereka memang targetnya ke gudang-gudang pasukan. iya. Pasar berarti udah nggak ada lagi. Pasar ketika perang itu mereka buka. Pasar ketika perang buka. Buka. Karena untuk apa? Untuk biar makanan ini tidak rusak kalau disimpan. Dan mereka mau nggak mau untuk jual. Dan pengungsi-pengungsi butuh makanan itu, mau nggak mau mereka tetap berjualan walaupun di atas itu Kroket-kroket. Soalnya kalau saya lihat tuh kayaknya orang-orang Palestina ini apa ya hatinya, kesabarannya, kekuatannya, tawakalnya, tauhidnya itu jadi contoh dan kita tuh tonton langsung gitu bahwa kekuatan mereka itu luar biasa. Kayaknya Allah menciptakan mereka sepertinya berbeda gitu dan speknya ya daripada orang Muslim lainnya gitu karena dengan segitu banyaknya cobaan tapi tauhidnya luar biasa. Nah ada di tengah-tengah mereka tuh gimana Ustaz saya? Ya, memang kalau kita bicara penyebab ketegaran dan kekuatan iman mulai Gaza ini, kita harus melihat dari beberapa dimensi langit, dimensi bumi. Kalau dimensi langit, memang orang-orang Gaza ini sudah Allah takdirkan sebagai orang pilihan. Ya, ada sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Alaika bisyam," Rasulullah. Kalian perjuangkanlah itu bumi Syam. Fa innaha sufwatu biladillah. Karena bumi Syam ini, Rasulullah bicara Syam ini artinya Palestina dan sekitarnya. Karena bumi Syam ini adalah negeri pilihan Allah. Yaskunuha khiratuhu min khalqih. Yang hanya dihuni oleh orang-orang terbaik. Itu dimensi langit. Hadis nanti juga ada mengatakan, ala inna imana hinama taqal fitan bisyam. Ketahuilah wahai para sahabat, keimanan sesungguhnya ketika fitnah merajalela itu ada di Syam. Jadi itulah yang dijadikan sebagai tolak ukur para ulama hari ini bahwa barometer keimanan seseorang itu di akhir zaman itu di Syam. Kita kalau melihat belajar iman sesungguhnya, keimanan sesungguhnya belajar dari warga Syam, entah para pejuangnya, ibu-ibunya, anak-anaknya. Itu memang kalau lihat ketegaran mereka itu memang Allah desain seperti itu. Itu dari dimensi langit. Kedua, dari tarbiyahnya, memang orang-orang Syam ini terutama Gaza